Namun sebelumnya sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Tunjukkan pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya, serta pengikut sahabat hingga ke hari kiamat. Tak lupa kepada guru-guru kita, orang tua kita bil khusus mu'alifi hadal kitab, sahibus sirril wafi wal akhlaqin naki wal fahmi sofi, Sayyidina Syekh Ahmad Asrari. Nafa'ana Allah bi wa bi ulumi wa bi asrari bitari. Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, Ya Karim, Ya Allah, Ya Azim, Ya Fattah, Ya Alim. Wa qulub ahlina wa dhurriyyatina bi futuhil arifin wa faqina biddin wa alimna ta'wil wa hadina ila sawa'is sabil. Allahumma rzuqna ya Rabb fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Fi afiyatin ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq hatta ya'tiya amrullah wa hum zahirun. Wa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatun bi amrillah la yadurruhum ma yuhziluhum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum ala dzalik. Baik, Hadratus Syekh radhiyallahu an dalam kitab beliau Al-Muntakhabat, kelanjutan tentang adanya kumpulan-kumpulan yang berpegang teguh ya dengan i'tiqad, dengan yang berpegang teguh uh, dengan arti kata sampai akhir zaman tetap ada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhir zaman tetap akan ada mereka-mereka yang sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa ada sekelompok dari umatku, orang-orang yang menegakkan kebenaran sehingga hari kiamat tiba. Dan mereka tidak pernah terkalahkan, ya. Jadi sampai bila saja sampai hari kiamat tetap akan ada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegakkan kebenaran. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, senantiasa ada sekelompok dari umatku orang-orang yang menegakkan perintah Allah. Mereka tidak terpengaruh oleh orang-orang yang menghinakan dan melawan mereka sehingga hari kiamat tiba, dan mereka senantiasa menegakkan perintah tersebut. Begitulah kenapa dia terus menegakkan perintah, karena istiqomahnya itu. Dan istiqomah itu adalah salah satu tanda kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampailah akhir zaman akan tetap ada golongan-golongan yang istiqomah dalam menegakkan perintah Allah, dalam menghidupkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau golongan seperti ini dah tak ada, maka datanglah hari kiamat. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, senantiasa ada sekelompok dari umatku orang-orang yang menegakkan kebenaran sehingga hari kiamat tiba. Tuh. Jadi dengan arti kata banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang perkara tersebut. Ya, mereka-mereka yang seperti itu adalah mereka-mereka yang diberikan bahagian, nur kenabian. Yakni apa? Kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Baik. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, senantiasa ada sekelompok dari umatku orang-orang yang menegakkan agama Allah. Mereka tidak terpengaruh oleh orang-orang yang melawan mereka, sehingga hari kiamat tiba. Yani mereka yang terus istiqomah. Maka pri pentingnya istiqomah, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu isi pengajian Habib Quraisy Baharun hari Ahad waktu khol meteseh hari kemarin, salah satunya adalah bagaimana kita terus istiqomah mengamalkan apa yang
ditarbiahkan oleh guru kita. Ini. Kita kepingin ya, nanti pada akhirnya itu dikumpulkan dengan guru-guru kita. Ini. Dan di antara salah satu caranya adalah kita istiqomah dengan melaksanakan apa yang telah ditarbiahkan. Ya, khususnya kepada mereka-mereka yang telah yang telah berbaiat kepada yai. Maka salah satu yang diceritakan oleh Habib Quraisy Baharun adalah nanti di akhirat. Ya, apabila golongan ini dipertemukan dengan gurunya, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang, dipisahkan, tidak boleh bertemu, ya. Sedangkan gurunya tadi mengatakan, wahai Allah, itu adalah si fulan, si fulan, si fulan. Maka dijawab oleh Allah, memang betul itu adalah murid kamu, tapi tahukah kamu apa yang dia buat setelah kematian kamu? Selepas kewafatan kamu. Dengan arti kata ujian bagi murid adalah setelah kewafatan gurunya. Adakah dia masih terus sami'na wa ata'na, masih terus ikut, masih terus istiqomah menjalankan wazifah apa yang telah ditarbiahkan oleh gurunya atau tidak. Ini. Kadang-kadang ada orang kan, apabila gurunya dah tak ada, dia pergi tempat guru lain. Dia tidak berpegang teguh dengan apa yang telah ditinggalkan oleh gurunya untuk diistiqomahkan. Sedangkan orang yang istiqomah tadi itu, siapa yang istiqomah dengan perintah Allah, istiqomah dengan berzikir kepada Allah, maka itu di antara golongan yang mendapatkan nur kenabian. Ya, nur kenabian itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 300 wali pada makhluk yang hatinya seperti Nabi Adam. Ya, pilihan Allah. 40 wali yang hatinya seperti Nabi Musa. 7 wali yang hatinya seperti Nabi Ibrahim. 5 wali yang hatinya seperti malaikat Jibril. 3 wali yang hatinya seperti malaikat Mikail. Dan Allah memiliki 1 wali yang makhluk. 1 wali pada makhluk yang hatinya seperti malaikat Israfil. Dengan sababiah mereka semua Allah menghidupkan, mematikan, menumbuhkan dan menolak bala. Allahu Akbar. Macam-macam wali. Ada wali abdal, ya. Nah, ini pembahasan wali-wali lah. Dengan arti kata setiap saat Allah ini mesti akan Allah senantiasa mempunyai kekasih-kekasihnya, wali-walinya tadi itu. Sama ada wali yang memiliki yang hatinya seperti Nabi Adam, ataupun hatinya yang seperti hatinya Nabi Musa, dan seterusnya. Dengan arti kata kalau satu meninggal, Allah akan angkat lagi satu. Ya. Kalau satu meninggal, Allah akan angkat satu. Nah ini. Bahkan disebutkan yang terakhir itu. Ya. Allah memiliki 1 wali pada makhluk yang hatinya seperti malaikat Israfil. Ya. Dengan sababiah mereka semua Allah menghidupkan, mematikan. Dengan berkahnya wali-wali tadi itu, Allah menghidupkan, mematikan, Allah menumbuhkan dan menolak bala. Karena apa? Rahmatnya Allah kepada kekasih-kekasihnya tadi itu. Tapi ini semua dirahasiakan. Ya. Wali-wali Allah ini dirahasiakan. Kita tak tahu. Di antara jamaah yang ada di Masjid Rahmatullah ini wali Allah, kita pun tak tahu. La ya'riful wali ilal wali. Tak akan ada yang tahu dia itu wali adalah kecuali orang itu juga wali. Nah, maka itu kita sentiasa berhati-hati, jangan menghina, jangan meremehkan sesama kita. Walaupun orang nampaknya compang-camping pakaiannya, mana itu wali? Bajunya lusuh kok. Nah, kita tak tahu. Mungkin itulah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah rahasiakan ya kekasih-kekasihnya di antara hamba-hambanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam
umatku senantiasa terdapat 40 wali, jelas nih. Ya, hati mereka seperti hatinya Nabi Ibrahim yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap saat akan ada wali yang hatinya seperti hati Nabiullah Ibrahim. Satu meninggal akan tambah lagi satu. Nah, kalau kita membaca manaqib kan membaca manaqib itu yang berapa? Yang rawi yang keberapa? Ada kisahnya seorang Nasrani minal Konstantiniyah kan baru masuk Islam. Kemudian Anjing Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an bilang ya, yang baru masuk Islam itu dialah yang menggantikan kedudukannya wali yang baru meninggal. Jadi tak tentu. Orang lama belum tentu lebih baik daripada orang yang baru. Kan tak tentu, sebab itu semua dalam pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kan darjat kewalian itu Allah tentukan kepada sesiapa yang Allah kehendaki, ya. Dan itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampailah dunia ini kurang satu dari kekasih Allah, akan goyang. Dunia ini akan goyang. Nah ini. Maka setiap hilang satu, maka Allah akan mengangkat yang lain. Nah ini. Baik. Pengertian hati mereka seperti hati Nabi Ibrahim adalah mereka berakhlak seperti akhlak Nabi Ibrahim. Ya. Apa akhlaknya Nabi Ibrahim? Di antaranya akhlak Nabi Ibrahim adalah sangat dermawan. Nabi Ibrahim ini suka menjamu makan orang. Sehingga karena setiap orang yang datang akan diberi jamuan. Sehingga satu ketika Nabi Ibrahim menyiapkan hidangan, tahu-tahu tetamu yang dihidangkan itu, ya, yang diberikan hidangan itu, dia tak boleh memakan. Dia tangannya tak sampai apabila nak mengambil makanan. Dengan arti kata apa? Tetamunya itu ternyata malaikat. Nah ini. Nabi Ibrahim pun berarti tak tahu yang datang itu malaikat, tak tahu. Malaikat tapi yang berubah seperti manusia. Nah ini itu diantara akhlak Nabi Ibrahim. Suka dermawan, memberi makan. Bahkan dikatakan Nabi Ibrahim apabila waktu makan dia akan keliling mencari orang diajak makan. Ini diantaranya. Beradab seperti adab-adabnya. Berjalan seperti perjalanannya. Dan mengikuti perjalanannya bersama Allah Subhanahu wa taala. Lalu bersama dengan hamba-hambanya. Dengan arti kata itu diantara, ya, itu diantara ciri-ciri kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, wali-wali Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Jadi tanda-tandanya bukan mesti serban besar kan, pakai jubah besar, tidak. Dia lihat akhlaknya macam mana. Nah, ini adabnya macam mana. Baik. Secara khusus hati diungkap sebab kebaikan dan kebobrokan jasad mengikut kebaikan dan kebobrokan hati. Ala inna fil jasad la mudghah idza saluha saluhal jasad kullu wa idza fasadat fasadal jasad kullu. Kan? Sesungguhnya dalam tubuh manusia ada seketul daging. Kalau seketul daging itu baik, maka akan menjadi baiklah semua anggota badan kita. Kalau dia buruk, bobrok, maka menjadi bobroklah semua anggota badan. Mata diajak melihat benda haram, telinga diajak dengarkan benda haram, mulut diajak cakap benda haram. Kenapa? Sebab hatinya rusak. Baik, Hadratus Syekh radhiyallahu anhu berkata, diriwayatkan dari Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata seraya meletakkan kedua jarinya pada kedua telinganya. Saya mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara halal itu sangat jelas. Innal halala bayyin wa innal harama bayyinun, kan? Dan sesungguhnya perkara haram itu juga sangat jelas. Dan di antara keduanya terdapat syubhat, hal-hal yang samar. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Ya.
Di antara keduanya yang masih samar-samar itu juga banyak yang tak tahu. Yang tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Kebanyakan manusia tak tahu. Nah, ini. Barang siapa menjaga syubhat, maka agama dan harga dirinya bersih. Siapa yang menjaga dirinya dari perkara-perkara syubhat, maka dia hakikatnya membersihkan agamanya. Membersihkan harga dirinya. Dan barang siapa yang terjebak dalam syubhat, terjerumus kepada perkara yang syubhat, perkara yang belum jelas halal haramnya, maka ia terjebak dalam keharaman. Laksana pengembala yang mengembala di sekitar bumi larangan, hampir saja ia terjebak ke dalam bumi larangan tersebut. Ya, siapa yang mengembala kambing dilarang makan ke situ, dilarang kambingnya itu makan rumput di bagian yang dilarang itu. Kalau tak nak kambingnya makan rumput yang di bagian yang dilarang itu, maka janganlah kambingnya itu dibawa mendekat kepada tempat tersebut, kan? Ketepatan tempat yang dilarang itu rumputnya hijau, kan? Rumputnya hijau yang disukai oleh kambing. Akhirnya kambing pun terbawa ke situ. Akhirnya apa? Nah, akhirnya dia masuk dalam bumi larangan. Baik. Ingatlah sesungguhnya setiap penguasa memiliki bumi larangan, kawasan larangan. Ingatlah sesungguhnya bumi larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Kawasan larangan Allah adalah benda-benda yang diharamkan. Itulah yang jelas. Ya, yang jelas haramnya. Zina haram, khamar haram. Nah, tilik ini, judi haram. Jelas. Sebab apa? Dalilnya sudah jelas. Baik. Jadi itu termasuk bumi larangan Allah. Maka jangan kita bermain-main. Jangan kita mendekat. Nanti kita akan terjerumus ke dalamnya. Jangan main api. Nanti kita terbakar. Ingatlah. Sesungguhnya dalam tubuh terdapat segumpal darah. Segumpal darah. Ini yang dimaksud hanya kinayah lah ya. Ketika segumpal daging tersebut ya. Segumpal daging maaf. Ketika segumpal daging tersebut baik, maka jasad pun akan menjadi baik. Dan jika rusak, maka jasad pun akan menjadi rusak. Ingatlah, segumpal daging tersebut adalah hati. Kan hati merupakan raja. Hati merupakan diibaratkan sebagai raja kepada anggota badan kita. Kalaulah raja baik, maka raja akan perintahkan anak buah untuk melakukan perkara yang baik-baik. Tapi kalau rajanya tak betul, maka raja itu pun hanya mengikut nafsu saja. Dia pun perintah kepada anggotanya, prajuritnya untuk melakukan perkara yang tak baik. Perintah mata melihat benda yang tak baik. Perintah telinga untuk dengarkan benda yang tak baik. Begitulah. Maka pentingnya kita menjaga hati. Maka dikatakan apa? Tazkiyatun nafas. Membersihkan hati. Ini.